Halo, nama saya Alif Puji Utomo dengan NPM 214101114 dari kelas Ilmu Komunikasi 03. Kali ini kita akan membahas tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dengan harapan setelah melihat video saya, kita dapat mengerti tentang apa sih definisi komunikasi interpersonal. Langsung saja untuk pembahasannya. 1. Definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Lanjut, membahas tentang model komunikasi interpersonal. Yang pertama, model komunikasi linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada majalah, televisi, dan lain-lain. Komunikasi ini hanya terjadi satu arah tanpa adanya umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Contohnya, pidato apel pagi yang dilakukan pemimpin apel di mana pemimpin hanya menyampaikan informasi tanpa adanya sanggahan para peserta apel. Kedua, model komunikasi interaktif adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung, di mana di dalam komunikasi interaksi ini feedback sangat terasa antara komunikator dan komunikan. Keunggulan model komunikasi interaktif dibandingkan model komunikasi linear adalah pada model ini terdapat asumsi bahwa komunikator dan komunikan sama-sama dapat berinteraksi secara aktif dalam proses komunikasi yang mereka lakukan. Yang ketiga, model komunikasi transaksional adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam komunikasi. Yang diperuntukkan dalam komunikasi ini adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam model komunikasi ini merupakan upaya untuk mencapai kesamaan makna akan membuat komunikasi yang terjadi semakin efektif. Setiap orang benar-benar terlibat dalam komunikasi. Komunikan bukan hanya mampu memberikan feedback, namun juga bisa memposisikan dirinya sebagai komunikator. Dengan kata lain, baik komunikator maupun komunikan sama-sama menjadi pembicara dan pendengar. Jadi, komunikasi interpersonal ada 3, dan selanjutnya kita akan mendefinisi komunikasi interpersonal. Cara terbaik untuk mendefinisi komunikasi interpersonal adalah dengan berfokus pada apa yang terjadi, bukan pada di mana mereka berada atau berapa banyak mereka. Kita dapat mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah bagian dari interaksi antar beberapa orang. Selanjutnya, menurut Martin Buber pada tahun 1970, ia membedakan interaksi sosial dalam 3 tingkatan, yaitu I, it, I, you, dan I, too. 1. Komunikasi I, it. Dalam komunikasi I, it, interaksi antara kita dan orang lain sangat tidak personal. Bisa dikatakan orang lain hanya sebagai objek. Interaksi model I, it ini membuat kita tidak mengakui keberadaan orang lain secara personal, melainkan hanya bersifat kebendaan. 2. Komunikasi I, you, yaitu jenis yang paling banyak digunakan dalam interaksi sehari-hari. Komunikasi I, you umumnya terjadi antara guru dan murid. Selain itu, juga bisa digunakan dalam komunikasi di lingkungan kerja. Yang terakhir, 3. Komunikasi I, too. Jenis yang paling jarang terjadi dalam interaksi sosial adalah komunikasi I, too.
Model ini sebagai bentuk tertinggi dalam interaksi manusia karena di dalamnya manusia saling menguatkan dan menghargai keunikannya masing-masing. Cukup sudah pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga materinya bermanfaat. Dadah.